Tat, malam ini Niken akan pergi ke Surabaya. Dia akan tinggal di sana sampai anaknya lahir. Kalau bayi itu adalah anaknya Ricky, artinya Ricky masih menjadi bagian dari hidup kamu. Sudahlah, Ted. Kamu nggak usah mengelak. Saya juga tahu kok kamu sudah ada wanita lain. Ki, gimana Tina? Ah, basi. Aku sih nggak percaya. Mana ada kucing dikasih daging diem aja. Kalau aku sudah memerintahkan sesuatu sama kamu, ya kamu lakuin aja sih, Jo. Kamu tahu, aku bisa lebih menginjak-injak kamu lagi. Aku nggak bisa jauh dari kamu. Ya, tapi sekarang sayangnya saya sudah jauh. Saya ada di Surabaya. Dan saya harap, Ki, telepon kamu tidak mengganggu saya lagi. Ricky, lo kenapa sih? Lo cerita dong sama gue. Niken, Ton. Niken sudah pergi ke Surabaya. Dan dia akan tinggal di sana. Ngapain? Karena dia pengen ngelupain gue, Ton. Dan dia nggak mau berhubungan lagi sama gue. Dia nggak mau ketemu sama gue lagi. Gila! Come on, man. Niken itu udah tunangan sama Teddy. Dan sebentar lagi mereka akan menikah. Mereka pasti nggak jadi menikah. Gak heran, Ki. Tapi gue yakin, Teddy itu hanya pelarian Niken. Seandainya Teddy tahu Niken itu udah hamil, Teddy pasti nggak mau nerima Niken. Gue yang salah, Ton. Cewek itu punya banyak cara supaya cowoknya ngerasa bersalah, Ki. Ricky, mau kemana lo? Kalau lu bilang cewek punya banyak cara untuk bikin pria merasa bersalah, gue akan bikin. Pria juga punya banyak cara untuk bikin cewek merasa bersalah. Niken, Niken, akhirnya aku ketemu sama kamu lagi, Niken. Apa-apaan sih lu? Kamu siapa? Niken, Ada apa? kamu lupa sama aku? Ada apa nih? Ada apa nih? Niken, Hah? Niken, Diam! Niken, ini aku, Ricky, Niken. Ada apa nih? Aku nggak kenal dia kok. Niken, Dia ganggu cewek saya, Pak. Hei! Kamu siapa? Hah? itu teman saya, Pak. Niken, Kamu mabuk? Keluar! Ayo! Niken. Udah, tunggu sini. Siapa sih dia? Aku juga nggak kenal. Ngambok kali. Lah, kamu!
Halo Mega. Sorry, aku lagi sibuk banget. Tolong nggak usah ganggu gue dulu ya. Yuk. Nina, please. Pagi ini aku harus dengerin para manajer presentasi. Iya, Jo. Tapi Rama sendiri minta kamu mengantarnya ke sekolah. Kamu kan bisa, Nina. Toh kamu nggak ada kerjaan apa-apa kan hari ini? Kamu jangan buat aku marah ya, Jo. Kamu tahu kan, hasilnya akan lebih parah. Nina? Tidak ada seorang pun yang bisa melanggar perintah aku, Jo. Pokoknya aku nggak mau tahu. Kamu dengar ya. Kamu harus antar Rama ke sekolah, setelah itu kamu jemput aku di tempat senam, dan kamu antar aku ke salon. Nin? Oke, daripada kamu nunggu kelamaan aku di salon, lebih baik kamu pergi dulu ke laundry, karena ada 4 gaun aku yang belum diambil di sana. Dan setelah itu kamu jemput aku lagi di salon, dan kamu antar aku pulang, dan setelah itu kamu harus belanja bulanan. Kamu udah ingat semuanya kan, Jo? Jo! Jo, kamu jangan sampai lupa ya! Gila lo, Ki. Lo malah nambah masalah. Kalau lo mau kayak gitu, lo kan bisa sama Mona. Kenapa sih lo lakuin sama Mega? Mega tuh anak baik-baik, Ki. Gue nggak salah, Ton. Nggak mungkin ada asap kalau nggak ada apinya. Dan lo apinya, Ki. Kalau lo nggak percaya, lu tanya sana sama si Mega, oke? Dia check-in di hotel atas perintah gue atau atas kemauan dia sendiri. Ya jelas-jelas atas kemauan dia sendiri dong, Ton. Gue malah suruh dia pulang. Dia yang mau nemenin gue. Gila ya lo. Belum selesai masalah sama Niken, lo udah bikin masalah baru lagi sama Mega. Gue udah bosen sama kehidupan gue, Ton. Lo udah bosen jadi playboy. Dan lo mau kawin, hidup normal, dan siap jadi seorang ayah. Jo, pagi sekali kamu udah sampai di sini. Nina keterlaluan sekali. Sudah lama saya menunggu saat-saat seperti ini. Aku udah nggak tahan lagi, Mira. Mira. Sebelumnya aku juga sudah yakin kesabaran kamu pasti ada batasnya. Aku bahagia bisa bersama kamu lagi, Jo. Tinggalkan Nina. Ceraikan Nina, Jo. Percayalah, Jo. Aku akan bisa membuat kamu bahagia. Bener, Bu. Saya nggak tahu Bapak kemana. Kalau saya istrinya, pasti saya tahu Bapak kemana. Kamu kalau saya tanya, jawabnya jangan sembarangan ya. Saya serius. Loh, saya 2 rius, Bu. Semua manajer di sini aja udah nunggu Pak Jo mau presentasi ke Pak Jo. Emang Ibu nggak nelfon ke HP-nya? Ya udahlah. Tapi handphonenya dimatiin. Dimatiin?
Wah, jangan-jangan. Jangan-jangan apa? Hati-hati kalau ngomong ya. Kamu tahu saya bisa pecat kamu. Jangan-jangan baterainya habis, Bu. Pak, Maaf, sorry, siapa kamu? saya Karen, Pak. Sekretaris sementara Bapak. Ira, sekretaris saya kemana? Sedang cuti hamil, Pak. Karena, Nama saya Karen, Pak. Bukan Karena. ya siapa kayak kamu. Pokoknya kalau kamu mau kerja sama saya, jangan pernah sebutkan kata hamil. Nina seharusnya bangga punya suami seperti kamu. Mau kemana kamu, Jo? Udah siang. Saya harus ke kantor. Jo pasti nyari saya, dia pasti ngomong yang enggak sama Nina. Ceraikan Nina, Jo. Aku sangat mencintai kamu, Jo. Mas! Mas Darto! Mas! Ono apa, Toro? Kamu nih kok teriak-teriak pagi-pagi? Kayak tentara yang mau perang aja kamu. Ya kamu juga sih. Dipanggil-panggil udah kayak orang budek aja. Emangnya ada apa, Toro? Hah? Mas, semalam kamu bilang kamu mau betulin ini tip. Tapi kok nggak nyala sih, Mas? Kenapa? Oh, itu. Lawong, tempat servisnya itu tutup. Gimana mau diservis? Kok jadi rusak kayak begini sih? Kok basah? Mas, ini tip kok dalamnya air begini sih, Mas? Oh, itu, Ro. Kalau tipnya itu ada airnya, kemungkinan besar terlalu sering nyetel lagu dangdut. Yang itu loh, Ro. Yang lagunya basah, 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 semua basah. Mandi madu. Yang itu loh. Mas, semalam kamu tuh main basah-basahan di mana sih, Mas? Kamu pasti ngintip pesta lagi deh, Mas. Waduh, jangan salah, Roh. Suwe rewer-rewer. Mas Darto tidak pernah ngintip-ngintip lagi. Orang Mas Darto bikin pesta sendiri kok. Nah, kamu tuh udah mulai buat pesta sendiri ya, Mas ya? Ya enggak, Toro. Kalau bikin pesta begituan kan dosa. Mas Darto semalam itu sama konco-konco bikin pesta mengundang anak-anak jalanan. Pasti diajak dengan benar ya, Mas ya? Waduh, suwe rewer-rewer loh. Mas Darto itu malah memberi makan mereka semua. Apa itu? Ya udah, Mas. Sekarang kamu mandi dulu ya, Mas ya? Biar saya sediain makan. Ya. Waduh, basah, basah, basah. Waduh, si Saroh itu kalau udah pakai daster, aduh, jadi kepengen ini. Saroh, Saroh.
Gue mau tanya sama lo. Lo mau pilih yang mana? Lo bertanggung jawab atas perbuatan lo sama Niken? Atau lo terus-terus bikin party sama cewek itu? Lo nggak bisa diem kayak gini dong, Ki. Lo mesti tentuin sikap. Ya, gue akan stop semua party sama cewek-cewek gila. Aneh. Gue seperti nggak ngeliat Ricky yang sebenarnya sekarang. Hari ini gue bener-bener menemukan keanehan. Ricky yang udah nggak doyan cewek, dan Joe yang udah berani nyeleweng. Coba lu pikir, Tom. Oke. Tadi pagi harusnya gue udah meeting sama manajer gue. Tapi nggak seenaknya, Nina nyuruh gue nganter Rama. Jemput dia di tempat senam. Nganter ke salon dan ngambil laundry. Gila kan? Muka lo muka kurir kali. Gue serius, Tom. Coba lu pikir ya. Gue nggak nyeleweng aja. Si Nina tuh curiga setengah mati sama gue. Ya mendingan gue nyeleweng aja, toh sama aja kan dia curiga sama gue. Waduh, Joe yang suci udah mulai berubah nih. Semua suami pasti akan bohong sama istrinya. Joe, jauhin si Mira. Cepet atau lambat, dia pasti akan bikin lu pusing. Lu nggak pantas ngomong gitu, Rick. Mungkin lu sekarang bisa jaga hubungan lu sama dia. Tapi begitu lu tahu dia hamil, lu pasti akan nangis darah. Mira nggak akan hamil. Gue yakin. Mira nggak akan hamil. Aku bahagia, Jo. Ada apa, Mira? Aku hamil. Hamil? Iya. Ini anak kamu, sayang. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu hamil. Nggak mungkin kamu hamil. Nggak mungkin. Nggak mungkin kamu hamil. Jo. Siapa yang hamil, Jo? Hah? Hamil? Kamu hamil? Aku hamil. Emangnya mau hamil sama siapa? Kamu tahu kan? Selama ini kita udah gak pernah ngapa-ngapain. Tadi aku mimpi kamu hamil. Aku hamil. Ada-ada aja lagi. Gangguin orang tidur. Mana undangannya? Katanya Pak Teddy mau mengundang saya. Undangan apa? Loh, katanya Pak Teddy mau menikah. Menikah? Dari mana kamu tahu? Kan Pak Teddy pernah cerita sama saya. Oh, iya. Mudah-mudahan aja semuanya lancar. Kalau pernikahannya jadi, kamu pasti saya undang. Apa Pak Teddy cinta sama dia? Saya udah lama suka sama dia. Tapi sayangnya dia nggak pernah menerima cinta saya. Kemudian Praya, kakaknya Niken, datang ke saya dan menyuruh saya untuk kembali mendekati Niken. Dia bilang itu saat yang paling tepat. Benar, saat yang paling tepat. Karena Niken sudah dicampakkan sama Ricky. Hah? Kok kamu tahu semuanya? Dan Pak Teddy baru tahu Niken hamil setelah Pak Teddy bertunangan dengan Niken. Kamu kenal juga sama Ricky? Saya pernah beberapa kali bertemu dengan dia. Dia coba mendekati saya, tapi saya nggak suka. Ricky bukan tipe saya. Apakah saya tipe cowok idaman kamu? Saya GR ya? Pak Teddy tidak GR kok. Kalau Pak Teddy bukan tipe cowok idaman saya, mana mungkin saya mau diajak jalan sama Pak Teddy. Saya suka senyuman kamu. Makasih. Apa Pak Teddy begitu mudah melupakan Niken?
burungnya bagus amat sih, Eyang. Jelas, Cak Ayu. Ini burung kesayangan Eyang yang selalu menang kalau perlombaan. Lomba. Eyang nih ada-ada aja, masa burung dilombain sih? Emang penilaiannya apa aja sih, Eyang? Loh iya, nilainya burung itu dari panjangnya dan pendeknya, Cak Ayu. Hah? Panjang pendek? Ih, Eyang porno banget sih. Loh, iya sih Ki Cahyo, dijawab serius kok dibilang porno. Nek burung itu, Cahyo, panjang pendeknya itu maksudnya adalah suaranya, Cahyo. Ya ampun, Oh, Eyang nih ada-ada aja. Iya, itu. Ya ampun. Eyang bentar ya, aku angkat Ya. telepon. Ini. Halo, Halo, apa kabar nih Ken? ngapain kamu telepon saya? Saya harus bicara sesuatu sama kamu. Ya udah, ngomong aja. Saya mau bicara jujur sama kamu nih Ken. Beberapa hari yang lalu memang saya jalan sama seseorang. Namanya Tina. Dia pacar kamu? Saya nggak tahu. Tapi saya tahu dia suka sama saya. Dan dia ingin saya menikahi dia. Bagus. Jadi kan mama papa kamu bakalan senang kalau dengar berita itu kan? Tapi saya nggak menyayangi dia nih Ken. Seperti saya sayang sama kamu. Sayang. Oh, jadi kamu telepon saya cuma buat ngasih tahu ini. Ya udah. Saya udah tahu kan? Saya rasa belum terlambat untuk memperbaiki hubungan Pak Teddy dengan Niken. Saya tahu Niken hamil. Tapi kalau Pak Teddy mau menerima Niken dalam keadaan seperti itu, Pak Teddy akan dapat pahala besar. Wes to Cahayu, kamu jangan banyak bersedih. Kamu jangan salah mengertikan berita yang disampaikan Teddy. Dia itu anak yang baik. Sekarang apa lagi yang dia itu hanya memberitahu semua berita yang dia punya hanya ingin membuat Niken hancur. Jangan seuzon begitu, ndak baik. Menurut Eyang, Teddy itu punya niat yang baik. Dan sepertinya dia menunggu kamu. Menunggu Niken? Menunggu apa ya? Nggak ada yang ditunggu. Menunggu kamu. Sampai kamu mau menuruti syarat dari dia. Eyang, sekarang syarat yang dia minta apabila Niken menggugurkan kandungan ini. Dan Niken bilang sekali lagi, sampai kapanpun Niken gak akan pernah menggugurkan kandungan ini, Eyang. Udah deh, Tok. Daripada Nyong sama si Asep penasaran, apa sing aran kue pesta? Hah? Mendingan kamu ngajak kita berdua ngintip pesta. Ya kan, Sep? Setuju, setuju. Waduh, aku ndak setuju. Kunaon, Tok? Soalnya yang namanya ngintip itu di mana-mana paling enak itu ya sendirian. Kalau rame-rame, wah, ya ndak enak.
Piye to kowe? Emangnya kamu teh ngapain aja toh ngintip sendirian? Masalah itu rahasia. Yang pasti, abis aku intip, perasaan hatiku itu puas banget. Kumahan ya? Saya teh ada biasa bikin pesta yang begituan sendirian toh. Apa toh? Ada bos ya, mandi gelis. Ya ampun. Boncengannya gede banget. Hah? Melendung maning. Loh, kok beda banget dengan bojone Inyong ya? Jauh. Waduh, Sep, Jun, nanti malam pasti ada dangdutan. Nah, lumayan toh, dengan modal uang 5.000 perak, kita bisa nyawer. Nah, nyawernya pakai caranya Mas Darto. Kita masukin lewat ini. Macem-macem banget. Oke toh, siap yo, Jun. Lu jangan beda terus dong. Lu ngajak gua kesini kan mau senang-senang. Ton, lu pikir ngelupain masalah segampang balikin telapak tangan? Alah, udahlah lupain sementara, oke? Gua minum deh. Ada apa sih? Cowok-cowok itu keren ya? Oh iya, keren banget. Gua aja deh yang maju ya. Nih. Hai, boleh kenalan nggak? Hai, boleh. Dengan senang hati. Saya Tony. Nice to meet you. Nice to meet you. Ricky. Lucy. Silahkan duduk. Thank you. Kok pada bengong sih? Enggak. Kita kaget aja. Tiba-tiba ada cewek minta kenalan. Emangnya kalian nggak biasa yang kayak begini? Enggak. Enggak sih. Kamu sama siapa kesini? Sama teman saya. Hai. Tuh. Hai. Hai. Boleh saya kenalan sama dia? Sure. Silakan. Kamu tinggal di mana? Hebat sekali rumah kamu. Ada kolam renangnya. Jadi pengen berenang nih? Oh, silakan. Ya, please. Silakan. Ton. Kirain Dendeki udah sadar. Dia bawa cewek lagi. Pencet iki wae. Siji maning. Waduh. Enak yo jadi orang kaya. Punya rumah yang besar. Mobilnya akeh. Mau cewek tipe apa aja. Tinggal comot. Ngapain mas kamu cengak-cengok kayak gitu? Di dalam gak ada pesta mas. Gak ada yang perlu diintip. Kamu nih kenapa, Toro? Selalu punya prasangka buruk. Lawang Mas Darto ini lagi bayangin. Gimana ya seandainya Mas Darto ini jadi orang kaya, punya rumah sebesar ini loh. Mas, kamu tuh gak usah ngimpi. Kenapa sih mas? Loh, orang mau pergi ke bulan aja, itu dari ngimpi dulu loh. Nah sekarang gimana coba? Kalau mimpi Mas Darto jadi kenyataan, kan kamu senang juga toh? Emang kalau Mas Darto udah kaya mau ngapain? Waduh, seandainya Mas Darto jadi orang kaya beneran,
pasti Mas Darto akan bangun rumah yang besar sekali. Ada kolam renangnya, punya 5 orang pembantu yang cantik-cantik dan seksi-seksi. Waduh. Yes, hello Mr. Cheng. Yes, bener. Di sini Mr. Darto. Ya, lagi di Hawaii ay, sama cewek-cewek cantik and seksi. Oke, you jangan ganggu ay. Sampai besok and tomorrow. Yes, bye. Could this be the day when you walk out? Turn your back on me and put me down. You might be surprised just how Mas. Aduh, apa tak? Kamu tuh ngaca, Mas. Ngaca. Badan kayak tronton aja. Ngimpi pengen berenang sama cewek cakep. Mana ada yang mau, Mas? Yang ada, kamu cuma jadi bahan tertawan orang aja, Mas. Omonganmu tuh kok dalam banget sih loh. Ya habis kamu juga sih, Mas. Ngimpi. Mas, kalau badan kamu bagus, muka kamu sedikit lumayan, nggak apa-apa, Mas. Kamu mimpi pengen berenang sama cewek cakep. Mereka juga suka, Mas. Ini gendut gitu mana ada yang mau. Yowes, besok Mas Darto fitness ya. Biar kayak adek Rai. Mas, kamu nggak usah ngimpi lagi. Badan kamu tuh emang udah bulet kayak begini, ya tetap bulet. Sekarang ya terima aja nasib kamu kayak begini, Mas. Lah, kamu jangan salah, Roh. Jangan kaget ya. Nanti Mas Darto buktikan kalau sebentar lagi badan Mas Darto seperti Arnold. Yaudah yuk, Mas, balik yuk. Ya. Tutup dulu. Saro, nanti malam Mas Darto pinjem uang 10.000 ya. Untuk apa lagi sih, Mas? Anu loh, tetangga kita kan ada dangdutan. Mas Darto mau nonton loh, refreshing ya. Kalau bohong ya. Iya. Kok buru-buru banget? Capek. Nih capek. Ke kamar yuk. Yuk. Kamar? Sekarang? Bukan, Ton. Apa yang gue bilang, hah? Iya ya. Iya, terus? Iya. Thanks ya buat malam ini. Itu apa? Itu buat kamu. Kamu lihat aja sendiri. Mana tuh cewek? Baru aja gue antar ke depan. Gila, Ki. Gue baru ngalamin kayak gini. Mereka pikir gue sama lo ini pelacur. Bangsat tuh cewek. Udah ngerendahin martabat gue. Gila. Udah lah, Ki. Gak usah dipikirin. Ntar lo makin stres lagi. Ton, lu tolongin gue ya. Lu sama Jo kumpul sama gue malam ini ya. Lu ada-ada aja sih. Si Jo mana mungkin bisa keluar malam kayak gini? Pasti bisa. Dia sekarang udah berani berontak sama bininya. Kemana sih Mas Darto? Mana mau ke rumah emak lagi? Jangan-jangan dia masih di tempat dangdutan. Burung-burung cinta yang bernyanyi seiring senada merdu berlagu.
Iya, Ton. Jo, lu bisa keluar nggak malam ini? Sebenarnya sih gue balik call malam ini. Tapi asli kerjaan gue banyak banget, Ton. Lu kan tau seharian gue nggak ke kantor. Iya. Gue kasihan banget sama Ricky. Ricky lagi down banget. Dia lagi butuh kita untuk nemenin malam ini. Sorry, Ton. Kalau sekarang kayak gue nggak bisa deh. Gimana kalau besok aja ya? Oke deh, bye. Sorry Ki, katanya Jo nggak bisa datang malam ini. Aduh, kamu nih apa pantat? Kamu kurang ajar, brengsek, nggak tahu diri. Ampun. Sampai kapan sih Mas kamu tuh berhenti buat saya malu, Mas? Loh, Mas Darto joget begitu aja kok kamu malu toh? Seharusnya tuh kamu bangga roh, bahwa Mas Darto bisa joget. Saro sebel sama Mas Darto. Kamu pikir Saro nggak ngeliat kamu tadi, Mas? Muka kamu itu, Mas, muka penuh nafsu, Mas. Loh, nafsu apa toh? Yang ada Mas Darto itu nafsu untuk joget. Alah, mana mungkin, Mas? Tadi saya lihat kamu tuh lagi gesek-gesekan, Mas, sama penyanyi sinting itu. Udah pakai saweran segala. Ya ampun, Mas. Kamu nyawernya tuh lewat itunya, Mas. Pasti kena, kan? Waduh, kena opone toh, Roh? Ya kena dadanya, Mas. Tak dulu, Mas Darto ingat-ingat. Koyo-koyo Mas Darto itu dikit-dikit empuk gitu, Roh. Mas, kamu tuh udah keterlaluan bener sih, Mas. Nih. Kamu mau kemana, Toro? Saya mau ke rumah emak, Mas. Saya malu ngeliat kelakuan kamu kayak gitu, Mas. Loh, kamu tunggu apa? Taro. Walah, piye iki? Aduh, aku nih kok serba salah toh. Wong cuman joget-joget sedikit aja kok. Dek wes kabur meneh. Waduh, Roh. Gimana ya biar aku ndak pusing, ndak stres ki. Walah, dangdutan sejam lagi kelar. Aku ke dangdutan, kamu pulang ke Mbak lo. Hebat kamu ya. Dari mana aja kamu seharian? Nina, please, aku lagi kerja. Jangan ganggu aku ya. Kamu udah mulai berani merintah aku ya, Jo? Aku nggak merintah kamu. Aku cuma minta pengertian kamu. Kamu ini aja ya. Halo? Halo, Jo. Kenapa kamu? Kok nangis? Kalau kamu benar-benar sayang aku, kamu kemari malam ini ya, Jo. Aku nggak bisa. Aku lagi banyak kerjaan ini. Katanya kamu sayang sama aku. Kamu bohong, Jo. Kalau malam ini aku tanpa kamu, lebih baik aku mati, Jo. Mira? Selamat tinggal, Jo. Mir? Siapa, Jo? Mau kemana kamu? Aku mau keluar. Aku tidak mengizinkan kamu keluar malam ini. Aku tetap akan keluar. Meskipun kamu larang aku.